Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara membuat listing begitu ya. Jadi begini, sebelum kita ke lapangan, ke lokasi keluarga yang akan kita wawancarai ya, karena sekali lagi kita untuk pendataan kali ini harus wawancara langsung door to door ya, ketemu langsung dengan sasaran, dengan responden begitu. Kita terlebih dulu harus membuat listing, membuat daftar nama-nama kakak yang akan kita wawancara, yang akan menjadi responden. Karena apa? Karena kita itu bekerja sesuai dengan target ya. Jumlah target kita pasti lebih kecil biasanya, umumnya ya, itu lebih kecil dari jumlah real kakak di wilayah kita, di dusun kita begitu. Dan itu kita tidak bisa menawar, karena itu yang menentukan adalah dari pihak KPN tentang target-target yang ada di wilayah kita begitu. Andai pun kita boleh menawar, menambah targetnya, menambah jumlah kakak yang akan kita sasar, itu maksimal 25 kakak per kaluran atau per desa. Berarti kan sedikit sekali, itu harus dibagi nanti per dusun berapa begitu ya. Maksimal 25 kakak per kelurahan kalau kita mau menambah jumlah kakak yang akan ditargetkan begitu. Makanya karena kita ditarget jumlah kakaknya, maka kita harus membuat skala prioritas ya. Kita tidak boleh sembarangan menentukan siapa yang akan kita data, apalagi semua harus didata. Tidak bisa, kita tidak bisa menentukan juga secara subjektif siapa yang didata, siapa yang tidak bisa. Kita harus membuat skala prioritas ya, karena kita harus membuat skala prioritas di dusun kita ya, maka kita harus bisa menentukan ya mana kakak-kakak yang harus kita utamakan untuk didata lebih dulu ya, dan mana-mana yang mungkin didata kemudian atau malah tidak kita data sama sekali, tidak kita masukkan list begitu. Ada satu hal yang menjadi parameternya bagi semuanya, karena di pendataan kali ini kita untuk mengetahui, memetakan terkait dengan 3 indikator ya, ada kependudukannya, ada keluarga berencananya, dan ada juga pembangunan keluarganya. Maka agar semua indikator tadi bisa bisa terpotret secara maksimal begitu, agar hasilnya benar-benar bisa ditampilkan begitu 3 indikator tadi, maka seyogyanya dan seharusnya kriteria utama yang akan kita jadikan ukuran untuk membuat skala prioritas adalah keluarga tersebut masih push atau pasangan usia subur. Jadi jikalau ada beberapa keluarga ya, ada banyak keluarga, ada yang push, ada yang tidak, maka kita utamakan adalah yang push terlebih dahulu untuk kita masukkan ke dalam listing. Jikalau dalam listing tadi, dalam daftar nama-nama kakak tadi ya, jumlah yang push sudah kita masukkan semua dan sudah sesuai dengan target begitu ya, sudah, berarti begitu saja. Yang tidak push tidak usah kita masukkan, karena dari yang push saja kita sudah mencapai target. Kecuali ketika kakak yang push tadi, ketika kita masukkan ke dalam listing masih kurang dari target ya, katakanlah targetnya 35, nanti kita masukkan ya kakak-kakak yang push tadi, ternyata baru mencapai 30, sudah habis, tidak ada push lagi. Nah itu baru kakak yang tidak push dimasukkan dalam listing untuk kita data nanti. Tapi ketika sudah 35 dan yang push tadi sudah memenuhi target kita, ya sudah, kita bisa tambah lagi. Apalagi malah dari kakak yang push tadi malah ada sisa begitu ya, belum kita masukkan begitu. Maka ya sudah, kita abaikan yang lain, apalagi yang tidak push begitu. Nah, untuk yang push ini saja nanti ada prioritas lagi Bapak Ibu semuanya.
ya, karena ini terkait dengan data KB ya, dan juga data stunting ya, itu yang hamil anak pertama dan punya balita, maka yang push, yang kakak push yang kita masukkan ini pun nanti ada, kita harus tentukan beberapa kriteria lagi begitu. Yang pertama nanti untuk dijadikan prioritas yang paling utama, yang paling atas begitulah, yang nomor satu begitu adalah pos yang baru menikah, pengantin baru begitu, kita harus utamakan. Yang kedua adalah baru menikah, pengantin baru juga dia sudah hamil anak pertama, itu harus kita utamakan gitu ya, karena ini nanti terkait dengan lembar pendataan stunting. Yang ketiga adalah pos yang punya balita usia 0 sampai 5 tahun, itu harus kita utamakan di prioritas ketiga begitu ya, karena ya tadi untuk yang hamil anak pertama dan untuk yang punya balita itu wajib didata untuk apa, untuk pengisian formulir pendataan stuntingnya begitu ya, F1 PK21 strip S ya, itu kan untuk formulir pendataan stunting, ini wajib diisi ketika kakaknya ada wanita hamil anak pertama dan ada balitanya begitu 0 sampai 5. Nah, ini formulir ini wajib diisi, maka ini kita utamakan biar nanti apa, sekaligus bergandengan dengan pendataan stuntingnya begitu. Kalau ini dua ini tidak kita utamakan, nanti malah kita tidak bisa mengisi untuk formulir stuntingnya, padahal itu juga ditarget juga begitu kan, apa harus dilaksanakan untuk pendataan stuntingnya. Yang keempat adalah pos yang sedang hamil, baik apa, yang sedang hamil tapi bukan hamil pertama, bisa hamil kedua, ketiga dan seterusnya, itu kita utamakan juga ya, karena kaitannya dengan apa, dengan blok keluarga berencana. Itu nanti kan ada pertanyaan untuk apa, pos usia 10 sampai 40 apa, usia 10 sampai 49 tahun, baik yang hamil ataupun tidak hamil begitu. Yang kelima adalah pos yang punya anak apa, usia 0 sampai 6 tahun. Ini nanti kaitannya dengan indikator di pembangunan keluarga terkait dengan kesertaan dalam posyandu ataupun dalam BKB begitu. Itu juga nanti kita prioritaskan untuk yang ke-5. Untuk prioritas ke-6 adalah pos yang punya remaja, anak apa, remaja usia 10 sampai 24 tahun dan tentu saja yang belum menikah begitu ya. Itu nanti kita utamakan karena terkait dengan apa? Dengan indikator pembangunan keluarga, yaitu tentang kesertaan dalam BKR dan TIK remaja begitu. Dan yang ketujuh ya, ketujuh adalah pos yang punya lansia di rumahnya ya, mungkin ibu atau mertua, ibu kandung atau ibu mertua yang janda, bapak kandung atau bapak mertua, baik dari suami maupun dari istrinya ya, suami maksudnya dari kakak ataupun dari istrinya begitu. Itu kita utamakan karena nanti terkait dengan pertanyaan tentang pembangunan keluarga, terkait dengan kesertaan bina keluarga lansia. Nah, untuk apa, untuk selain itu, selain yang 7 tadi, itu baru prioritas yang terakhir begitulah. Misalnya ada janda punya anak, ada duda punya anak, ada kakak dan adik ya, terus ada apa, lansia sendiri atau janda sendirian ya, lansia apa, kakek dengan cucunya, nenek dengan cucunya, itu prioritas belakangan saja. Karena nanti kalau itu dimasukkan ya, nanti pertanyaan-pertanyaan yang di blok keluarga berencana tidak berlaku. Dan nanti akan mengurangi apa ya, mengurangi poin di keluarga berencana, sehingga malah nanti hasil pendataannya tidak mencakup itu begitu kan, tidak mencakup yang apa, blok keluarga berencana. Karena untuk yang janda, yang duda begitu kan, kakak adik ya, janda sendiri, duda sendiri, janda dengan cucunya, janda dengan apa, duda dengan cucunya begitu kan, janda dengan anaknya, duda dengan anaknya,
kakek sendirian, nenek sendirian, ya lansia sendirian, itu kan nanti tidak terkait dengan pertanyaan di blok keluarga berencana begitu. Jadi begitu ya Bapak semuanya. Sebelum kita akan memasukkan siapa-siapa yang akan kita listing, akan kita daftar, kita harus punya skala prioritas dengan kriteria 7 tadi ya. Ketika di prioritas ke-7 ini sudah tercukupi targetnya, sudah berarti yang lainnya itu tidak usah dimasukkan ke target. Atau katakanlah kita baru sampai di prioritas ke-3 sudah memenuhi target, ya sudah berarti prioritas ke-4 berarti prioritas yang ke-4 dan terusnya tidak usah dimasukkan. Kita baru sampai kita ke prioritas ke-5 atau 6 sudah cukup targetnya, ya sudah berarti yang ke-7 tidak usah dimasukkan. Begitu seterusnya. Jadi kita sekali lagi bekerja berdasarkan skala prioritas biar ya antara data yang kita harapkan ya dengan nanti praktek pendataannya ada matching begitu. Kenapa kita membuat listing atau daftar? Dan kita bekerja secara sistematis begitu, tidak asal-asalan. Kita harus bekerja secara terukur ya, secara sistematis dan terukur begitu. Artinya harus memakai tahapan-tahapan yang yang jelas, yang terukur, tidak asal-asalan ya. Jadi kita nanti bisa melihat siapa-siapa yang sudah didata, siapa yang belum, nanti kita bisa tandai di listing tadi itu ya toh, yang kakak ini sudah, yang kakak ini belum karena tidak ada di rumah dan sebagainya, kita pakai itu. Siapa yang belum, siapa yang sudah begitu kan, siapa yang katanya kurang lengkap, nanti kita bisa mengacu kepada kepada listing yang kita bikin. Jadi tidak asal kita jalan terus ketemu dengan rumah yang ini langsung kita masuk data, tidak bisa ya. Makanya sebelum kita membuat listing juga, kita penting untuk meminta fotokopi KK dari setiap keluarga di wilayah kita. Kita fotokopinya, akan kita petakan siapa-siapa yang akan kita data, siapa yang mana yang post, mana yang bukan post ya, mana yang punya balita, mana yang tidak, mana yang hamil anak pertama, mana yang tidak, begitu kan. Karena nanti dengan melihat listing kita nanti bisa tahu mana yang akan kita prioritaskan, mana yang mungkin akan kita berikan dulu begitu ya. Mungkin sementara itu dulu ibu semuanya. Jadi demikian saya sampaikan karena kita penting untuk membuat listing keluarga yang akan kita data. Terima kasih.